Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Otak Kencar ini. Kali ini kita akan membahas mengenai SKB IPA Terpadu. Tetap stay tune di channel Otak Kencar ini. Please like, subscribe, and comment. Soal nomor 1. Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup di bawah ini. Yang pertama, bersifat prokaryotik. 2. Bersifat eukaryotik. 3. Uniseluler dan mikroskopis. 4. Memiliki klorofil dan berkas pengangkut. Seorang siswa bernama Daniel mengambil air sungai dengan menggunakan net plankton. Air yang diambil tersebut diamati di bawah mikroskop. Pada pengamatannya didapatkan ada satu mikroorganisme, yaitu Shigella dysenteriae dan Escherichia coli. Ciri-ciri yang sesuai dengan mikroorganisme tersebut ditunjukkan oleh nomor A, 2 dan 3, B, 3 dan 4, C, 1 dan 3, D, 2 dan 4. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya yang paling tepat untuk ciri-ciri makhluk hidupnya? Yaps, betul banget, yang C, 1 dan 3. Pembahasannya, mikroorganisme Shigella dysenteriae dan Escherichia coli merupakan jenis bakteri yang termasuk dalam kingdom Monera. Kingdom Monera memiliki ciri yaitu bersifat prokaryotik, yang artinya tidak memiliki membran inti sel dan merupakan makhluk hidup uniseluler dan mikroskopis. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option C, 1 dan 3. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Perhatikan tingkat takson berikut. Yang pertama, spesies. 2. Genus. 3. Filum. 4. Ordon. 5. Kingdom. 6. Divisi. 7. Family. Dan 8. Kelas. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi hingga tingkat rendah. Untuk Panthera tigris adalah A. 5, 3, 8, 4, 7, 2, 1. B. 5, 6, 8, 4, 7, 2, dan 1. Option C. 1, 2, 7, 4, 8, 3, dan 5. Dan option D. 1, 2, 7, 4, 8, 6, dan 5. Kira-kira yang mana teman-teman urutan dari tingkat tertinggi ya hingga tingkat terendahnya? Betul banget, yang option A, 5, 3, 8, 4, 7, 2, dan 1. Mantap banget, langsung ya. Pembahasannya, tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat rendah. Panthera tigris adalah nama latin untuk hewan harimau, maka urutan tingkatan takson mulai dari yang tingkat tertinggi nih ke tingkat yang terendah adalah kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option A. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Semisal nanti ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Ciri makhluk hidup memerlukan makanan dan berkembang biak ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Kira-kira yang mana teman-teman yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu ternyata memerlukan makanan dan berkembang biak? Betul banget, yang option A, 1 dan 2. Pembahasannya, ciri makhluk hidup memerlukan makan ditunjukkan oleh gambar nomor 1 karena pada gambar tersebut terdapat burung yang sedang mengambil madu dari bunga.
Sedangkan ciri makhluk hidup yang menunjukkan berkembang biak ditunjukkan oleh nomor 2. Karena pada gambar tersebut terdapat gambar kawanan singa, makanya jawaban yang paling tepat adalah option A. Perhatikan gambar hewan di bawah ini. Coba dilihat dulu. Oke. 1A memiliki tulang belakang. 1B tidak memiliki tulang belakang. 2A tubuh ditutupi bulu. 2B tubuh ditutupi sisi. 3A tubuhnya lunak. 3B tubuhnya berpori. 4A bergerak dengan kaki yang terletak di kepala. 4B bergerak dengan kaki perut. Kunci dikotom untuk hewan di atas adalah A. 1A 2B, B. 1B 3B, option C 1B 3A 4A, option D 1B 3A 4B. Kira-kira yang mana teman-teman? Hewan apa sih yang ada di gambar itu? Yaps, betul banget, gurita ya. Berarti jawabannya yang C, betul banget. 1B, 3A, 4A. Pembahasannya, hewan yang terdapat pada gambar di atas adalah gurita atau Octopus sp. Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang memiliki tubuh lunak dengan ciri khusus berupa bergerak dengan kaki yang terletak di kepala. Berdasarkan ciri tersebut, diketahui bahwa gurita termasuk kelompok Cephalopoda. Dengan demikian, urutan identifikasi gurita sesuai kunci dikotomnya adalah 1B, 3A, dan 4A. Dengan demikian, jawabannya adalah yang option C. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke soal berikutnya. Bunga matahari memiliki nama latin Helianthus annus. Kata Helianthus pada nama tersebut menunjukkan apa sih? A. Petunjuk spesies, B. Petunjuk genus, C. Petunjuk ras, D. Petunjuk nama penemu. Kata awal di nama latin artinya apa teman-teman? Yaps, betul banget. Yang B. Petunjuk genus. Pembahasannya, masih ingat kan ya? Dalam penulisan nama latin dicetuskan oleh Carolus Linnaeus, yaitu sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Memiliki salah satu aturan di mana suatu spesies itu terdiri dari dua kata, di mana kata pertama itu petunjuk genusnya dan kata kedua adalah petunjuk spesies. Serta nama atau singkatan nama penemu dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Seperti contohnya bunga matahari dengan nama latin Helianthus annus L. Memiliki genusnya adalah Helianthus, spesiesnya Annus, dan nama penemunya adalah L. Kode L sendiri adalah untuk Carolus Linnaeus. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang B, petunjuk genus. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Dalam suatu kebun dekat sekolah terdapat yang pertama bunga tulip, 2 anjing, 3 tanah, 4 air, 5 kupu-kupu, 6 lebah madu, 7 ulat, 8 cahaya matahari. Berdasarkan komponen di atas yang termasuk ke dalam komponen abiotik adalah A. 1, 2, dan 5, B. 3, 4, dan 8, C. 6, 7, dan 8, D. 2, 4, dan 7. Kira-kira yang mana komponen abiotik ditunjukkan oleh nomor? Betul banget, yang B. 3, 4, dan 8. Pembahasannya, abiotik berasal dari bahasa Latin. A itu artinya tidak, bios itu artinya makhluk hidup. Jadi dapat dikatakan nih, abiotik itu adalah benda tak hidup.
Pada ekosistem, di atas komponen abiotik adalah tanah, air, dan cahaya matahari. Dalam ekosistem itu juga terdapat ekosistem biotik nih. Ekosistem biotik itu terdiri dari makhluk hidup, yaitu bunga tulip, anjing, kupu-kupu, lebah madu, dan ulat. Makanya kalau ditanya yang abiotik, jawaban yang paling tepat adalah option B, 3, 4, dan 8. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami kan ya? Ikuti juga giveaway dari Otak Kencer ini, bisa teman-teman klik di atas ini udah ada linknya. Tonton videonya dan menangkan hadiah-hadiahnya. Sampai sini jelas ya teman-teman untuk yang biologinya. Sekarang kita melanjut ke yang fisikanya. Soal nomor 1. 5 gram raksa cair akan diubah menjadi raksa dalam bentuk padat jika 0,059 kJ kalor dilepaskan oleh raksa pada proses perubahan wujud tersebut, maka kalor lebur raksa sebesar A. 118.000 Joule per kilogram, B. 11.800 Joule per kilogram, C. 118 Joule per kilogram, D. 11,8 Joule per kilo. Yuk berhitung dikit pakai rumus apa? Yaps, betul banget. V sama dengan M dikalikan L. Oke, udah dapat? Yuk, jawabannya yang B. 11.800 Joule per kilo. Pembahasannya kalor lebur atau nanti L gitu ya teman-teman, adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah benda padat nih menjadi cair. Karena diketahui di soal Q-nya atau kalornya itu adalah 0,059 kJ, kita ubah dulu nih menjadi Joule, berarti kan 59 Joule. M-nya masanya itu dikasih tahu 5 gram. Kita ubah menjadi kilo, berarti kan naik 3 ya teman-teman, menjadi 0,005 kilogram. Oke, berarti yang ditanya adalah L-nya. Berarti pakai rumus Q sama dengan M dikalikan L. Karena kita cari L-nya, berarti kita pindah ruas. L sama dengan Q-nya dibagi dengan masanya. Q-nya tadi adalah 59 dibagi masanya teman-teman 0,005. Berarti kita dapat 11.800 Joule per kilogram. Bisa ya? Gampang. Lanjut lagi kita ke soal nomor 2. Ini mengenai campuran. Oke, kita coba. Suatu cara pemisahan zat berdasarkan perbedaan daya serap zat pada medium stasioner disebut dengan A. Ekstraksi, B. Distilasi, C. Evaporasi, dan D. Kromatografi. Kira-kira yang mana nih pemisahannya itu berdasarkan perbedaan daya serap zat pada medium stasionernya? Berarti yaps, betul banget, yang D. Kromatografi. Pembahasannya, campuran homogen itu dapat dipisahkan dengan beberapa cara, yaitu ada namanya ekstraksi, distilasi, evaporasi, sublimasi, kromatografi. Kromatografi itu sendiri adalah cara pemisahan zat berdasarkan perbedaan daya serap zat pada medium stasionernya. Makanya jawaban yang paling tepat yang D teman-teman, kromatografi. Oke ya, lanjut lagi soal nomor 3 tentang perubahan materi. Dina membeli buah yang sudah matang dan berencana nih untuk digunakan sampai esok hari. Ternyata secara tiba-tiba Dina harus pergi selama 4 hari. Buah yang dibeli Dina hanya diletakkan di luar dan dibiarkan di udara terbuka. 4 hari kemudian ketika Dina pulang, hal yang ditemuinya adalah A. Buah yang dibeli Dina mengalami perubahan kimia, yaitu menyusut. B. Buah yang dibeli Dina mengalami perubahan fisika, yaitu mengering. C. Buah yang dibeli Dina mengalami perubahan fisika, yaitu membusuk. D.
buah yang dibeli Dina mengalami perubahan kimia, yaitu membusuk. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Apa yang terjadi dengan buahnya Dina? Betul banget, yang D. Buah yang dibeli Dina mengalami perubahan kimia, yaitu membusuk. Pembahasannya, buah yang sudah matang harus segera dikonsumsi karena akan mengalami perubahan kimia, yaitu membusuk. Perubahan kimia itu sendiri adalah perubahan suatu benda yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan kimia yang terjadi pada buah yang membusuk secara umum itu akan mengeluarkan bau yang tidak enak, berlendir, terasa lembek, dan lain sebagainya. Maka hal yang ditemui Dina ketika pulang adalah melihat bahwa buah yang dibeli Dina 4 hari yang lalu mengalami perubahan kimia, yaitu membusuk. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami kan ya? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya, agar bisa memahami setiap soalnya. Kita coba lagi ke soal berikutnya tentang sifat materi. Suatu zat memiliki ciri-ciri volumenya tetap, bentuknya berubah, dan gaya ikat antar partikelnya lemah. Wujud zat tersebut adalah A. Padat, B. Cair, C. Gas, D. Tidak dapat ditentukan. Gampang banget ini? Betul, yang B. Cair. Pembahasannya, ciri-ciri dari zat cair adalah bentuknya berubah, volumenya itu tetap, gaya ikat partikelnya lemah. Yang keempat, jarak antar partikelnya dia renggang. Kelima, gerakan partikelnya itu bebas. Dan yang terakhir, massa jenisnya lebih kecil dari si zat padat. Makanya ciri-ciri yang disebutkan di soal itu termasuk dari zat cair. Untuk ciri-ciri zat padat dan gas nanti bisa teman-teman buka lagi catatannya atau bukunya gitu ya. Biar nanti ketika soalnya diubah teman-teman masih bisa menjawabnya. Oke, kita lanjut lagi berhitung ya. Penggunaan alat ukur kita coba. Sebuah benda berbentuk tabung padat dengan jari-jari 3,5 cm dan tingginya 10 cm. Dimasukkan ke dalam gelas ukur nih yang berisi 38,5 ml air. Jika massa tabung padat tersebut adalah 308 gram, massa jenis tabung tersebut sebesar, yang ditanya massa jenis tabungnya ya, oke. Yang A 0,8 kilo per meter kubik, B 8 kilo per meter kubik, C 800 kg per meter kubik, dan D 8000 kg per meter kubik. Kasih clue-clue dikit boleh ya. Cari dulu volume tabungnya, udah baru kita masukkan ke rumus rho-nya atau massa jenisnya. Udah dapat teman-teman? Yap, betul banget, yang C 800 kg per meter kubik. Pembahasannya diketahui volume airnya itu adalah 38,5 ml. Jari-jarinya atau R-nya 3,5 cm. Tinggi tabungnya atau T itu 10 cm. Dan massa tabung padatnya M-nya itu 308 gram. Hitung dulu nih volume dari tabung. Volume tabung itu kan pi R kuadrat T ya. Pi-nya 22/7, R-nya coy 3,5 dipangkatkan 2 dikalikan tingginya 10. Berarti kita dapat 385 cm kubik. Jadi massa jenis tabung tinggal dimasukkan ke rho sama dengan massa dibagi volume tabungnya itu sendiri. Massanya 308 gram dibagi volume tabung 385. Berarti kita dapat 0,8 gram per cm kubik. Karena diminta satuannya adalah kilogram, berarti diubah dulu dong. Jadi 800 kg per meter kubik. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option C.
Untuk yang volume airnya untuk apa? Ya cuma untuk keterangan aja gitu ya teman-teman. Jadi nggak semua data di soal itu harus dipakai. Oke, kita coba lagi ya. Sekarang ke teori lagi tentang besaran. Kita coba di soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, Dani mengukur berat buku dengan neraca pegas. 2. Dina mengukur tinggi badannya dengan jangka sorong. Wow. 3. Andi mengukur massa badan dengan neraca Ohaus. Dan yang keempat, Ani mengukur waktu berlarinya menggunakan stopwatch. Penggunaan alat ukur yang tepat nih dinyatakan oleh nomor berapa gitu ya. A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Coba teman-teman dilihat pernyataannya dari 1 sampai 4 yang paling tepat itu mana gitu ya. Oke, betul banget. Yang B 1 dan 4. Pembahasannya berat diukur dengan neraca pegas. Tinggi merupakan besaran panjang, namun tinggi manusia tidak dapat diukur menggunakan jangka sorong karena skalanya itu terbatas gitu ya. Sedangkan massa itu dapat diukur dengan neraca Ohaus. Namun skala neraca Ohaus itu juga terbatas untuk digunakan mengukur massa manusia. Dan yang keempat, waktu itu dapat diukur dengan jam atau stopwatch. Makanya pernyataan yang tepat itu dinyatakan oleh nomor 1 dan nomor 4. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke, mantap banget. Kita lanjut lagi ya. Suatu pengamatan yang dilakukan dengan melakukan observasi mengenai sifat atau keadaan objek yang diamati dan tidak disajikan dalam bentuk angka merupakan jenis pengamatan. Option A kualitatif, option B analitif, option C kuantitatif, dan option D deskriptif. Cukup jelas banget di soal teman-teman, dia bilang tidak disajikan dalam bentuk angka, berarti jenis pengamatan betul banget yang A kualitatif. Pembahasannya, pengamatan itu adalah suatu proses merasakan, mengenali, mengukur, dan mengamati suatu fenomena alam untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Pengamatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan alat indera dan hasil yang diperoleh berupa data kualitatif yang menunjukkan sifat atau keadaan objek yang diamati. Contohnya, ketika mengamati kucing, data yang diperoleh adalah kucing merupakan karnivora, memiliki rambut, dan dia vivipar.